Halo, jumpa lagi di channel Ruang Taktik bersama saya Sandy Ranger. Di video kali ini kita akan bahas analisis Manchester United, tim yang banyak di-request oleh teman-teman nih. Banyak yang ditanyakan soal strategi Solskjaer, soal Bruno Fernandes, soal Pogba, dan yang paling banyak soal miskin taktik. Nah, di video ini kita akan bedah dengan detail, pastikan teman-teman menyimak ya. Kita mulai dulu dengan formasi. Ini adalah formasi yang dipakai Manchester United lengkap dengan menit bermain, shooting, assist, XG, XGA, dan lain-lainnya. Oke, abaikan statistiknya. Kita akan bahas formasinya saja dulu. Total ada 10 formasi yang kita akan bandingkan dengan Liverpool, tim yang bisa dibilang formasinya konsisten. Total hanya 5 formasi yang digunakan Liverpool musim ini. Nah, teman-teman nggak perlu bingung gimana data ini didapatkan ya. Saat ini teknologi di sepak bola makin berkembang, terutama di luar sana. Salah satunya dengan software yang bisa melakukan tracking seperti di video ini. Seperti yang teman-teman lihat, formasi Liverpool ini akan berubah saat pertandingan berjalan. Waktu menyerang, waktu merebut bola atau bertahan, waktu transisi, shape atau bentuk, atau strukturnya akan berubah. Namun seperti di tabel sebelumnya, perubahan yang dilakukan dari sisi formasi tidak banyak. Liverpool atau klub merupakan pelatih yang memilih pendekatan proaktif dalam bermain, mengandalkan penguasaan bola, dan langsung merebut bola begitu penguasaan lepas atau disebut counter pressing. Tentang counter pressing ini sudah SBR bahas di video sebelumnya ya. Meminjam pengertian dari Villanesia ini, lawan dari proaktif adalah reaktif. Karena bermain reaktif, Solskjaer punya beberapa formasi yang sifatnya bertahan guna membentuk lawan yang bermain proaktif. Salah satunya adalah formasi 5 back saat lawan Liverpool dan Manchester City di musim ini. Video detail analisis taktik lawan Manchester City juga sudah ada di channel Ruang Taktik ya. Balik lagi ke pembahasan, bagus tidaknya pelatih nggak bisa dinilai dari proaktif atau reaktifnya permainan yang dipakai. Solskjaer, yang banyak menghabiskan karirnya di Manchester United, banyak dipengaruhi gaya melatih Sir Alex Ferguson. Yup, Sir Alex adalah salah satu pelatih yang tidak segan melakukan pendekatan reaktif. Masih ingat bagaimana Park Ji-sung ditugaskan untuk man marking Andrea Pirlo? Ya, gak melulu soal counter attack. Bermain reaktif artinya merespon keunggulan lawan yang proaktif, dan ini salah satu taktik dari pelatih-pelatih yang reaktif tadi. Pelatih yang memilih pendekatan reaktif juga nggak selalu memakainya. Artinya, di pertandingan tertentu harus proaktif. Solskjaer sebagai pelatih Manchester United nggak bisa menggunakan pendekatan reaktif terus-menerus, terutama saat lawan tim papan tengah atau papan bawah yang sudah pasti bermain reaktif karena target mereka berbeda dengan tim papan atas yang mengincar kemenangan, meski nggak semuanya. Ini yang jadi jawaban pertanyaan kenapa Solskjaer di musim ini bagus melawan tim Big Six, sekaligus acak-acakan saat lawan tim di luar Big Six. Ini karena Solskjaer memainkan sepak bola reaktif saat melawan tim Big Six, dan terbilang sukses menyerang mereka saat transisi dengan kecepatan pemain depannya. Namun juga menunjukkan kelemahannya sekaligus, yaitu ketika harus memainkan sepak bola yang proaktif. Manchester United nggak bisa menyerang tim papan tengah atau tim papan bawah saat transisi karena mereka cenderung bermain pasif di belakang. Lalu, apa masalah Solskjaer dalam bermain proaktif? Nah, kita akan bahas taktik dan game plan Solskjaer dengan formasi proaktifnya yang sering dipakai, yaitu 4-2-3-1. Man United musim ini memilih menggunakan double pivot dan menempatkan Pogba di salah satu pivotnya. Saat menyerang dari kiri,
bek kiri akan naik, lalu winger kiri yang sering diisi oleh Rashford bisa ikut bergerak ke sayap untuk menciptakan situasi 2 lawan 1 bagi lawan atau situasi overload. Rashford juga punya kemampuan bermain lebih ke tengah sehingga bek kiri bisa overlap. Bermain lebih ke tengah akan memberikan opsi penyerangan juga selain Martial. Rashford juga punya kemampuan 1 lawan 1, umpan, screening yang baik, sehingga tidak jarang juga dia akan turun untuk menjemput bola atau decoy. Saat decoy inilah lawan akan mengikuti dan space yang ditinggalkan bisa dieksploitasi oleh bek kiri yang overlap. Di tengah, double pivot berfungsi sebagai cover ruang yang ditinggalkan oleh fullback. Taktik ini situasional, tergantung dari lawan yang melakukan press di depan. Jika tidak di-press, maka posisinya akan berada tetap di tengah, dengan peran sebagai gelandang box-to-box yang naik turun untuk melakukan cover dan membantu serangan. Sementara, taktik Solskjaer dengan menaruh Pogba sebagai double pivot, seperti perannya di timnas Prancis saat menjuarai Piala Dunia. Melakukan spray pass ke depan dengan akurasi umpannya, juga akan melakukan progresi lewat kemampuan individunya membawa bola dari belakang. Taktik Solskjaer, meski nggak sama seperti musim lalu, namun idenya sama, yaitu membangun tim di sekeliling Pogba. Masalahnya, pemain berkebangsaan Prancis ini cedera setelah 4 kali bermain di Liga. Hal ini bikin taktik yang direncanakan harus diubah. Masalahnya lagi, yang sering membantu progresi bola ke depan adalah winger kiri yaitu Rashford dengan decoy Ryan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Cederanya Rashford juga bikin masalah build up ini makin runyam. Karena nomor 10 di taktik Solskjaer nggak begitu digunakan sebagai progresor pembangun serangan. Sementara di kanan, yang lebih banyak diisi oleh Daniel James, tidak banyak membantu proses build up. Karena James adalah winger murni. James lebih sering memanfaatkan kecepatan untuk eksploitasi sayap lalu melakukan crossing. Posisi nomor 10 di taktik Solskjaer lebih digunakan sebagai presser atau perebut bola saat lawan membangun serangan dari belakang. Inilah yang mengakibatkan tidak adanya penghubung dari double pivot ke depan karena pemain yang mengisi pos ini juga tidak begitu baik dalam membangun serangan. Apalagi sepeninggal Pogba. Di video ini dan di video sebelumnya, kita akan lihat bagaimana Andreas Pereira dan Lingard melakukan pressing hingga ke depan bersama Martial. Di pertandingan lawan Chelsea ini, Pereira dan Lingard kerap berotasi bergantian mengisi posisi nomor 10. Inilah yang jadi alasan kenapa Man United membeli Bruno Fernandes. Kedatangannya mampu menjadi penghubung antara double pivot dan lini depan. Di klip ini kita akan lihat peran nomor 10 yang turun untuk membantu proses bangun serangan dari belakang. Dan ini adalah perbedaan sebelum ada Bruno Fernandes. Untuk mengatasi ini, taktik Solskjaer yang lain adalah dengan menjadikan satu dari 2 DM-nya sebagai cover ke belakang. Lalu, menugaskan Maguire sedikit ke depan sebagai inisiator serangan dengan akurasi umpan-umpannya yang baik ke depan atau mengubah arah serangan ke sisi yang lain. Inilah beberapa taktik secara umum yang digunakan Manchester United saat bermain 4-2-3-1. Ada beberapa taktik lainnya seperti memainkan Juan Mata di sayap atau Daniel James di kiri yang tentunya akan mengubah taktik secara umum. Dan perlu diingat, pembahasan ini hanya di formasi 4-2-3-1. Beda formasi, beda lawan, beda pemain, tentunya akan berbeda taktik pula. Lantas, permasalahannya apa jika Solskjaer punya banyak taktik? Nah, inilah yang tidak bisa dianalisis secara mendalam karena kita nggak tahu model latihan yang diterapkan. Yang kita lihat adalah eksekusi dari taktik tersebut di pertandingan. Eksekusi inilah yang jadi masalahnya.
Faktornya banyak, bisa dari pemain, bisa dari pelatih yang tidak mampu mendelivery model latihan ke game plan, dan lain-lain. Namun, jika dilihat dari model kepelatihan Solskjaer, memang tidak ada yang istimewa seperti Pep contohnya membagi lapangan menjadi 20 agar pemain lebih paham detail-detail tugasnya. Detail ini yang sepertinya tidak ada di taktik Solskjaer. Kita lihat berapa kali James melakukan crossing tanpa ada yang menyambut. Nah, hal-hal seperti ini harusnya dibuatkan model latihan yang membahas detail crossing seperti apa yang harus dilakukan saat pemain belum ada di kotak misalnya. Atau detail tugas tanpa bola di kotak penalti saat akan crossing misalnya. Satu lagi, taktik Solskjaer di awal yang menggunakan nomor 10 sebagai pressure, taktiknya bagus. Artinya, dengan pressing dari depan atau high pressing, tim bisa memenangkan bola di posisi yang tinggi dan bisa dilanjutkan dengan menyerang saat transisi. Tapi, taktik ini tidak dibarengi dengan membuat model pressing yang detail dan baik, sehingga pressingnya terkesan hanya terlihat berlari mengejar bola saja. Sekali lagi, detail-detail seperti tadi yang tidak terlihat di pertandingan. Dan Solskjaer sepertinya tipikal pelatih yang memberikan kebebasan lebih ke pemain. Solskjaer tidak bisa atau mungkin belum bisa bekerja dengan hal-hal detail yang di sepak bola modern semakin jadi tuntutan. Hal inilah yang menyebabkan eksekusi taktiknya tidak berjalan baik. Menariknya, di transfer Januari kemarin, Solskjaer mendatangkan pemain yang tepat untuk menjawab masalah-masalah sebelumnya. Dan tentunya akan menarik ditunggu bagaimana jika Pogba kembali ke skuad setelah IPL kembali bisa dijalankan. Akan bermain di mana Pogba? Well, mungkin bisa dibikinkan video analisis lagi oleh Ruang Taktik. Oke, tunggu saja dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus dengan klik share ke teman-teman atau komunitas kalian agar teredukasi dengan pembahasan taktik. Klik like jika dirasa video ini bagus dan dislike kalau video ini masih jelek. Kritik dan saran ditunggu agar channel ini berkembang dengan baik. Sampai ketemu, sehat selalu dan bye.